Ayurveda atau ilmu-ilmu yang lama itu tidak bisa berdiri sendiri hanya dengan obat. Diberikan walaupun obat itu herbal, tidak bisa. Karena obat akan memperbaiki 5 unsur itu. Mesti ada unsur lain. Mesti ada aku. Masih ada pikiran, masih ada harapan dan sebagainya. Itu semuanya elemen-elemen yang tidak terlihat. Percakapan ke-13 dan judul dari bab ini, percakapan ini adalah Kshetra Vibhag Yoga. Mengenali medan laga dan siapa yang mengenal medan laga itu. Jadi dalam tradisi kita, dalam tradisi Dharma, tradisi leluhur kita tidak diminta untuk percaya begitu saja. Untuk mempelajari, mengetahui apa sebetulnya hidup ini. Dan itu yang akan dijelaskan sekarang dalam percakapan ini oleh Krishna. Arjuna bertanya, "Wahai Krishna, aku ingin tahu, mohon jelaskan padaku, apakah sesungguhnya prakrti itu? Apa pula purusya? Apa yang disebut kshetra? Dan apakah kshetra jana? Apakah pengetahuan sejati? Dan siapa yang memilikinya?" Arjuna bertanya bahwa prakrti itu apa? Alam ini apa? Alam benda ini apa sebetulnya? Ini pertanyaan yang sangat-sangat intelijen sekali. Alam benda ini apa? Kita juga jarang sekali bertanya. Kita tidak pernah berpikir juga kita menerima ada pohon, ada sungai, ada laut. Tapi kita tidak pernah bertanya apa sebetulnya ini. Arjuna bertanya apa sebetulnya prakrti itu, apa pula purusya. Kalau kita bicara tentang materi, prakrti, energi adalah purusya. Purusya ini apa? Energi ini apa? Jadi kalau pengertian kita selama ini purusya itu cuma laki-laki, salah. Purusya adalah energi. Jadi kalau laki-laki malas, nggak bekerja, dia bukan purusya. Laki-laki berarti harus ada energi. Jadi Arjuna bertanya apa sebetulnya prakrti itu, apa purusya itu, dan apa yang disebut kshetra, apa juga kshetra jana. Krishna menjawab, "Wahai Arjuna, syarira atau raga ini disebut kshetra, medan laga, dan ia yang memahaminya disebut kshetra jana. Demikian menurut para bijak yang memahami kebenaran tentang keduanya." Kshetra jana, orang yang memiliki gyan, memiliki jnana tentang medan laga ini. Dan Krishna menjelaskan bahwa badan kita ini adalah medan laga. Badan kita ini adalah setra. Setra itu bukan cuma tempat pembakaran abu, pembakaran mayat ya. Setra itu adalah badan kita ini adalah setra. Dan orang yang mengenal badan ini, mengetahui badan ini seperti apa, dia adalah kshetra jana. Wahai Arjuna, aku adalah kshetra jana setiap kshetra. Aku mengetahui ihwal setiap medan laga. Mengetahui kedua hal inilah pengetahuan sejati. Demikian pendapatku. Krishna pun tidak memaksakan pemahamannya. Ini adalah pendapatku. Dan pendapatku itu apa? Pertama dia bilang, saya tahu, aku tahu. Aku tahu kondisi setiap kshetra.
Kenapa Krishna bisa mengatakan demikian? Persis seperti seorang dokter. Dia punya gambaran tentang badan ini seperti apa. Anatomi tubuh itu seperti apa. Sudah tahu anatomi tubuh, mungkin waktu jadi dokter pernah membedah mayat ya, untuk tahu anatomi tubuh itu seperti apa. Tidak perlu membedah semua orang. Setelah mengetahui anatomi tubuh itu seperti apa, dengan membedah satu mayat sudah ketahuan. Selanjutnya berdasarkan informasi itu, dia bisa tahu anatomi tubuh setiap orang seperti apa. Ini berarti apa? Dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa mengenal setiap diri sebetulnya. Jadi kalau kita belum bisa mengenal diri orang lain, berarti kita juga belum mengenal diri kita sendiri. Belum mengetahui seluk-beluknya kita seperti apa. Sekarang dengarlah secara singkat tentang kshetra, seperti apakah bentuk keragamannya, dan apa yang menyebabkannya, pun tentang kshetrajna dan kemuliaannya. Kebenaran tentang kshetra dan kshetrajna ini telah dijelaskan oleh para bijak dengan berbagai cara, pun telah teruraikan dalam ayat-ayat suci Veda dan tulisan-tulisan lain tentang ketuhanan Brahma Sutra. Kelima dan keenam, 5 elemen. Sekarang Krishna menjelaskan kshetra ini terdiri dari apa. Dalam ilmu kedokteran kita tahu organ-organ tubuh. Tetapi organ-organ tubuh ini terbuat dari apa sebetulnya? Pikiran kita bagaimana bekerjanya? Krishna menjelaskan 5 elemen, air, api, tanah, angin, dan ether, atau substansi ruang, ego atau kesadaran aku, ahamkar, aku, keakuan, intelek, dan materi lain yang masih belum bermanifestasi. Ada 5 elemen alam yang sudah bermanifestasi menjadi tubuh kita. Kalau kita sakit, kita ke dokter, ilmu kedokteran sekarang, melihat setiap organ sebagai satu organ, dan kalau kita pergi ke spesialis, dia akan mengobati organ itu. Dia bahkan kadang-kadang tidak peduli kalau ada pengaruh terhadap organ lain. Karena dia spesialisasinya di organ itu. Nah, Krishna melihat semua organ dalam tubuh kita terdiri dari 5 elemen ini. Ini pengetahuan yang penting sekali. Setiap organ, entah itu ginjal, entah itu liver, entah itu jantung, entah itu paru-paru, kelenjar-kelenjar dalam tubuh kita, semuanya terdiri dari 5 elemen ini. Jadi ada satu persamaan. Tapi kemudian kenapa ginjal bisa bekerja sebagai ginjal? Kenapa liver bekerja sebagai liver, jantung sebagai jantung? Karena proporsi elemen-elemen ini berlainan. Proporsinya berubah sedikit, dia akan bekerja sebagai jantung. Proporsi berlainan sedikit, keberagaman, dia akan bekerja sebagai hati atau sebagai organ yang lain. Sehingga ilmu medis yang berasal dari Veda, Ayurveda, atau ilmu medis dari Cina, sama. Mereka menitik beratkan pada elemen. Kalau ginjalnya tidak berfungsi, kekurangan elemen apa ini? Kalau livernya kurang berfungsi kekurangan elemen apa? Jantungnya agak kurang berfungsi, tidak berfungsi secara baik, kekurangan elemen apa? Sehingga para dokter masa lalu, mereka memberikan obat sesuai dengan elemen. Elemen apa yang kurang, itu yang ditambahkan. Sehingga obat mereka itu holistik sekali. Tidak satu persatu, tapi dia ingin menyehatkan, menyembuhkan seluruh badan.
Kita sekarang tahu juga kalau orang kena diabetes atau kena apa, pengaruhnya ke jantung, pengaruhnya ke ginjal. Semua ada pengaruhnya. Nah, pengaruh itu oleh ilmu kedokteran sekarang diatasi satu persatu. Ilmu Veda, Ayurveda, dan ilmu kedokteran dari Cina, dua-duanya bicara tentang elemen. Elemen ini kekurangan sehingga organ tubuh tertentu tidak bekerja secara optimal. Jadi ada 5 elemen, kemudian ada ego, kesadaran aku, dan intelek. Dan materi lain yang masih belum bermanifestasi, antara lain obsesi, harapan, impian, dan sebagainya. Ini pun materi. Makanya di situ Ayurveda atau ilmu-ilmu yang lama itu tidak bisa berdiri sendiri hanya dengan obat. Diberikan walaupun obat itu herbal, tidak bisa. Karena obat akan memperbaiki 5 unsur itu. Masih ada unsur lain. Masih ada aku. Masih ada pikiran, masih ada harapan dan sebagainya. Itu semuanya elemen-elemen yang tidak terlihat. Belum terungkap. Jadi tidak cukup diobati hanya dengan entah herbal, entah dengan obat-obatan Cina, entah dengan obat-obatan India, entah dengan obat-obatan Barat. Tidak cukup. Hal lain juga perlu diatasi. Pikiran yang kacau juga perlu diatasi. Harapan-harapan yang membuat orang stres perlu diatasi juga. Impian kita menginginkan sesuatu yang belum tentu kita dapat, terus kita stres terus-menerus mengingat hal itu pun harus diatasi. Jadi kalau mau mengobati orang, harus secara keseluruhan. Krishna mengatakan, dalam kondisi orang bingung saja, harus diatasi secara keseluruhan. Ini kan di medan perang Kurukshetra. Arjuna nggak sakit banget kan? Kalau sakit ya di rumah sakit. Tapi Krishna dari bab kedua dia sudah mengatakan kepada Arjuna, penyakit apa ini yang muncul dalam dirimu? Jadi Krishna melihat pikiran yang kacau itu sebagai penyakit. Yang melemahkan dia gemeteran. Itu kalau kita baca lagi percakapan kedua, itu kan kondisi fisik yang dia jelaskan di situ itu bisa dijajarkan dengan kondisi fisik yang bisa diketahui oleh dokter sekarang. Panas dingin, gemeteran, ya, gangguan cemas, anxiety, takut, ya. Apapun yang dia alami itu, semua simptomnya itu bisa dijelaskan secara medis. Dan Krishna mengatakan kamu sakit. Jadi Krishna di situ berperan sebagai seorang sahabat, seorang dokter. Dia tahu bahwa kecemasan ini adalah penyakit. Dan ini yang dia sedang menjelaskan bagaimana mengatasinya. Kemudian, 10 indera kegiatan dan persepsi. Mata, hidung, mulut, telinga, dan kulit. Penglihatan, penciuman, pengecapan, pendengaran, dan persentuhan. Ada indera organ, ada indera persepsi. Tangan sebagai organ, dia kemudian menyentuh. Hidung sebagai organ, pekerjaan dia adalah mencium. Mencium bau apapun dia bisa cium. Mulut sebagai organ, mulut pekerjaannya untuk makan. Jadi ada organ dan ada persepsinya. Untuk apa organ itu? Kemudian gugusan pikiran dan perasaan, mind. Jadi semuanya ini adalah bagian dari setra. Semuanya ini adalah bagian dari badan. Kita kadang-kadang berpikir bahwa pikiran itu kan non-materi itu ya. Krishna di sini sudah menjelaskan. Semuanya ini masih materi. Pikiran, keangkuhan, aku, semuanya ini masih materi. Kadang-kadang kita berpikir, wah saya kan sudah spiritual, tuh orang materialis banget. Ketika kita mengira demikian,
aku kita sudah muncul, kita itu materialis. Selama masih ada aku, kita materialis. Jadi bukan orang yang bicara duit melulu yang materialis, kita bicara aku melulu, itu pun materialis. Sama. Sehingga, kalau mau jadi materialis ya sekalian cari duit juga. Jangan cuma akunya yang muncul. Sekalian aja. Pun keinginan, kebencian, suka, duka, hubungan dan pergaulan, kesadaran dasar, keteguhan, semuanya itu dengan segala keberagamannya disebut kshetra. Masih ditambah lagi. Suka, duka. Kita pikir suka, duka itu kan nggak kelihatan. Tapi suka, duka, orang bisa lihat. Kalau orang sudah mencapai tingkat kesadarannya seperti Krishna, atau di bawah-bawah, dia bisa melihat. Dia bisa merasakan orang lagi suka, dia mengeluarkan getaran lain. Orang duka mengeluarkan getaran lain. Orang lagi benci, lagi cinta, mengeluarkan getaran lain. Dan getaran itu materi. Walaupun kita tidak melihat getaran itu materi yang bisa mempengaruhi kita. Sehingga di sini Krishna juga mengatakan pergaulan. Saya sering memberikan advice, saran, kalau kita lagi sakit, jangan menjenguk orang sakit. Bukannya kita tidak mau baik ya, tapi nggak akan membantu. Kita sendiri lagi sakit, dan kalau dia juga sakit, dia juga parah, dia akan berusaha untuk menarik energi kita berusaha untuk menarik energi dia. Jadi kalau orang lagi sakit, hindarilah. Kecuali ya kalau keluarga sendiri mau diapakan ya. Nggak bisa apa-apa. Tapi sebaiknya kalau kita membantu orang, kita harus dalam kondisi sehat. Jangan dijadikan alasan. Oh, saya lagi sakit. Saya nggak mau jenguk. Ya, dulu sampai saya pernah catat, ada satu sekretaris di kantor saya kerja. Dia bisa minta cuti waktu itu, minta cuti tahun 70-an, 75, 76. Cuti untuk mens. Tapi setelah tahun 80-an, orang banyak nggak ambil cuti lagi untuk mens. Ya. Sebulan saya catat bisa 2 kali dia mens ya. Saya bilang, kamu perlu dokter. Kamu butuh dokter, bukan cuti. Dan kebetulan saya kerja di pabrik itu memang ada klinik. Terus dia cari alasan kan, ya saya akan ke dokter ke klinik. Kamu harus ke dokter ke klinik, besoknya dia masuk kerja. Nggak jadi cuti. Dia pikir daripada disuruh ke klinik lagi gimana. Nah, jangan jadikan alasan juga. Mau jenguk orang, enggak, saya lagi sakit. Enggak juga begitu. Kita lihat kondisi. Kalau kita bisa hindari, kita hindari. Kalau memang keluarga atau apa, tentu kita harus melayani. Tapi kalau kita bisa hindari orang luar atau apa, hindari dulu, menyehatkan diri dulu. Jangan jadikan alasan, saya nggak sehat, saya nggak mau jenguk. Sehatkan diri, sehingga bisa melayani.